Paradigma yang kelima, menumbuhkan gereja yang hidup menjadi sebuah gerakan. Suatu gereja yang hidup dan bertumbuh menghasilkan orang-orang Kristen yang membaur ke dalam komunitas sebagai garam dan terang, dan menjadi sebuah gerakan yang menjangkau seluruh tempat di dunia. Beberapa hal kita akan pelajari terkait dengan menumbuhkan gereja yang hidup dan menjadi sebuah gerakan. Yang pertama, bicara dengan dua dimensi pertumbuhan. Dimensi yang pertama, pertumbuhan itu bicara mengaktifkan orang-orang Kristen yang beribadah di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, bicara tentang berlipat ganda. Orang Kristen yang beribadah harus bertambah di mana saja dan kapan saja. Perlu diketahui bahwa orang percaya yang baru itu memiliki komunitas mereka sendiri. Dan ketika mereka hidup sebagai garam dan terang di komunitas mereka, maka mereka juga membawa orang lain yang belum percaya ke dalam kerajaan Tuhan. Bagian yang kedua dari paradigma yang kelima, yaitu mengaktifkan dan melipat gandakan orang Kristen yang beribadah. Saudara-saudara, gembala-gembala komunitas diperlukan untuk mengaktifkan dan melipat gandakan orang-orang Kristen yang beribadah. Pertanyaannya, siapa sajakah gembala komunitas itu? Mari kita merujuk kepada Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga 17. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Menjadi seorang gembala merupakan wujud kasih kita kepada Kristus. Apa kriteria seorang gembala komunitas yang baik? Yohanes 10 ayat 11 dan 15 menjelaskan, kriteria seorang gembala yang baik ialah mengasihi domba-domba tanpa syarat. Siapakah domba-domba dari komunitas? Sebagaimana dijelaskan Yohanes 10 ayat 2 hingga 4, seorang gembala menuntun domba-domba milik dan ia berjalan di depan sepanjang perjalanan mereka. Domba-domba itu mengenali sang gembala sebagai orang yang mampu memimpin dan seorang yang peduli serta mengasihi mereka. Dikatakan Yohanes 10 ayat 2 sampai 4, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bagian yang ketiga yaitu persekutuan komunitas asli. Saudara-saudara, menumbuhkan gereja yang hidup di seluruh komunitas dibutuhkan persekutuan dengan anggota-anggota asli atau lokal dari komunitas itu sendiri, seperti di kantor, lingkungan tetangga, dan di tempat-tempat di mana orang-orang percaya berada. Bicara persekutuan, artinya persekutuan yaitu untuk membantu memiliki hidup yang beribadah hari lepas hari, serta menemukan jawaban praktis atas segala tantangan yang dihadapi setiap hari. Asli atau orang lokal berasal dan berlangsung di tempat komunitas lokal. Contoh, persekutuan dibentuk, dipertahankan, dan dipelihara orang-orang yang berasal dari komunitas itu sendiri. Bentuk, bicara tentang waktu, durasi, tempat pelaksanaan, dan sebagainya. Ini mengekspresikan dan sesuai dengan gaya hidup orang-orang dalam komunitas itu. Jangan meniru format dari tempat lain. Orang percaya dalam komunitas harus membangun bentuk pelayanan sendiri yang mencerminkan etos, gaya hidup, dan cara hidup komunitas mereka sendiri. Isi yang relevan, bicara tentang penerapan atau aplikasi, bukan teologi, bukan doktrin, bukan konsep. Isinya haruslah yang berkaitan dengan pergumulan hidup sehari-hari di komunitas. Kontekstualisasikan aplikasi kebenaran-kebenaran kerajaan kepada tantangan sehari-hari dari orang-orang di komunitas, dan bagikanlah cara menerapkan kebenaran-kebenaran itu berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Yang terakhir, gembala-gembala komunitas asli, orang Kristen yang telah berjalan bersama Allah dalam komunitas asli memimpin persekutuan. Puji Tuhan, kiranya kita dapat menumbuhkan gereja yang hidup dan menjadi
sebuah gerakan di komunitas masing-masing. Amin.